Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari akun Twitternya Om Ras. Cerita kali ini berjudul Teror yang berawal dari sebuah pengkhianatan di dalam rumah tangga. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berawal dari pengkhianatan dalam rumah tangga. Dan siapa sangka jika teror demi teror dari seorang gadang perlahan-lahan mulai mereka rasakan. Semakin hari teror itu semakin menjadi, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Aska, bocah 5 tahun itu tampak sangat senang saat bermain bersama ayah dan juga ibunya di halaman rumah. Namun suasana ceria itu sedikit terganggu ketika dering HP milik Yuni berbunyi dan Yudi bergegas membawa HP-nya meninggalkan halaman rumah. Rupanya yang meneleponnya adalah Malik, seorang laki-laki berusia 35 tahun dan ia memiliki usaha rumah makan di sebuah kota Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Puruk Chau. Obrolan keduanya terdengar sangat berbeda dan sesekali diselingi canda tawa yang manja. "Mama," panggil Aska yang berlari menghampiri ibunya. Yuni langsung mematikan sambungan telepon ketika suaminya datang. "Siapa, Ma?" tanya Yudi. "Oh, dia temanku, pemilik rumah makan di Puruk Chau," itu jawab Yuni sembari tersenyum. "Oh, yang perempuan itu? Apa katanya?" "Iya, katanya mau mengajakku bertemu besok." "Oh, ya sudah, tidak apa-apa, terima saja ajakannya. Kalau kamu mau, kamu tidak keberatan. Aku dan Aska akan ikut menemanimu." Yuni terlihat menggigit bibirnya. "Kurasa kau dan Aska di rumah saja, karena sepertinya ada sesuatu yang mau Lisa bicarakan kepadaku secara empat mata," ucap Yuni seraya tersenyum sambil meraih anaknya. "Ya sudah, kalau begitu kami berdua akan menunggu di rumah saja. Kau pergilah, toh kamu juga jarang kan kumpul-kumpul sama temanmu," ucapnya. "Tapi apa kamu gak kerepotan menjaga Aska seorang diri? Kalau cuma seharian, ya tidak akan kerepotan sayang. Kamu tidak usah khawatir, mumpung aku masih libur." Adlan adalah seorang laki-laki berusia 32 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan Selatan. Dia juga sangat perhatian dan sayang sekali kepada istrinya. Meski pernikahan mereka itu tidak pernah disukai oleh orang tua Adlan, mertua bahkan ipar-iparnya sangat membenci Yuni. Entah karena alasan apa, beberapa bulan yang lalu Yuni dimarahi habis-habisan oleh ipar dan mertuanya karena tidak berada di rumah ketika mereka ingin bermalam di sana. Saat itu mertua dan ipar Yuni baru pulang dari ziarah keliling. Kalau orang-orang Kalimantan Tengah Selatan mungkin sudah tidak asing dengan ziarah keliling. Mereka kecapean dan berniat untuk bermalam di rumah milik Adlan yang berada di Kalimantan Selatan tersebut. Saat itu Yuni hanya bisa menunduk dengan air mata berlinang mendengar cacian dari mertua dan ipar-iparnya yang sangat pedas. Sehingga hal itu juga membuat pertengkaran besar antara Adlan dan Yuni. Sehingga Yuni lari dari rumah dan pulang ke Kalimantan Tengah ke rumah orang tuanya. Dan di sanalah awal pertemuannya dengan Malik, sampai akhirnya Yuni mulai nyaman dan mereka pun menjalin hubungan yang terlarang. Pagi itu Yuni bangun lebih awal. Ia membuatkan sarapan untuk anak dan juga suaminya, lalu mandi dan kemudian bersiap-siap pergi. Yuni mengenakan dress seringan berwarna cerah dan rambut panjang digelung tinggi dan poni yang menjuntai menutupi sebagian pipinya. "Mah, ikut mah," rengek Aska ketika melihat ibunya yang sudah bersiap-siap pergi. Tapi dengan sigap, Adlan langsung menggendong Aska dan membawanya menjauh dari Yuni. Yuni menghela napas panjang saat akan melangkah keluar. Namun tidak sedikit pun ia urungkan niatnya untuk pergi. Meski dari dalam terdengar suara Aska yang menangis memanggil namanya. Sesampainya di tempat janjiannya itu, Yuni lantas mencari-cari Malik dan rupanya Malik duduk di meja paling ujung. Bila dari arah pintu meja itu tertutupi oleh orang-orang yang duduk di meja bagian depan. "Sudah lama kamu menungguku?" tanya Yuni. "Hah? Tidak,
untuk menunggu bidadari sepertimu. Jangankan 1 jam, seumur hidup pun aku sanggup untuk menunggu, kata Malik sambil tersenyum. Belum sampai beberapa menit mereka duduk. Pelayan datang dan membawakan banyak sekali makanan yang dipesan oleh Malik. Banyak sekali, gumam Yuni. Aku ingin membicarakan masalah yang serius tentang hubungan kita. Aku ingin segera menikahimu, ujar Malik, seraya menyodorkan kotak cincin yang sangat indah kepada Yuni. Mata Yuni berbinar, namun hanya sekejap saja, ketika ia ingat wajah anak dan suaminya yang tengah menunggunya di rumah. Yuni terdiam dan langsung mengalihkan pandangannya dari cincin tersebut. Kenapa? Tanya Malik. Aku memang merasa nyaman denganmu, tapi aku tidak bisa meninggalkan anak dan suamiku, ucapnya pelan, bahkan hampir tidak terdengar. Malik merengkuh tangannya mengepal dan memukul pelan pada meja tersebut. Lalu kamu maunya bagaimana? Terus hubungan seperti apa? Tanpa kepastian. Yuni terdiam. Malik meraih tangan Yuni dan menggenggamnya dengan erat. Laki-laki itu menciumi tangan Yuni dengan air mata yang mulai menetes. Tiba-tiba seorang laki-laki dan seorang perempuan mendekati meja keduanya. Yuni, istrinya Adlan kan? Tegur pria tersebut dengan wajah bingung, menatap pada Yuni dan Malik bergantian. Iya, ini Romi ya? Iya, perkenalkan, ini Malik, saudara sepupuku, jawab Yuni terbata, seraya menarik tangannya dari genggaman Malik. Oh, ujar Romi sembari mengangguk, lalu memperkenalkan dirinya kepada Malik yang tampak kecewa. Aku sepupumu, kurasa aku harus mengatakan yang sejujurnya pada mereka tadi tentang hubungan kita agar Adnan tahu dan mau melepaskanmu untukku, ujar Malik. Yuni mendengus kesal. Satu pertemuan mereka hari itu berakhir dengan tidak menyenangkan. Wajah Yuni kusut begitu memasuki rumah. Sapaan lembut suaminya pun tidak terlalu ia tanggapi. Halo Riz, apa? Mama sakit? Sudah dibawa berobat ke rumah sakit belum? Adlan dengan raut wajah panik dan khawatir ketika menerima telepon dari saudarinya. Iya baik, besok aku transfer uang pengobatan untuk mama ya. Yuni menghela napas panjang lalu keluar dari dalam kamar dan menuju ke dapur. Di dapur ia masih memikirkan tentang perselingkuhannya. Bagaimana jika Romi menceritakan tentang pertemuan kami kemarin kepada Abah Aska? Batin Yuni dengan mata menerawang jauh keluar jendela dapur. Di luar hujan mulai turun dengan sangat deras, disertai suara petir dan kilat yang menyamar-nyamar. Sayup-sayup terdengar suara rintihan dari kamar mandi yang berada di sebelah dapur. Namun saat Yuni mengeceknya, ia mendapati Aska yang sedang berdiri membelakangi pintu sambil memainkan air. Aska, ngapain malam-malam buang-buang air? Bukannya tadi kamu sudah tidur? Aska menoleh kepada ibunya. Tatapannya aneh, tidak seperti biasa. Aska mimpi mah. Mama dan Abah pergi ninggalin Aska. Lalu ada orang yang nyeret Aska dan ini bekas tangannya, ujar anak itu seraya memperlihatkan memar yang melingkar di lengannya. Itu cuma mimpi sayang, dan mimpi itu cuma bunga tidur. Makanya lain kali Aska baca doa dulu ya sebelum tidur, kata Yuni sembari meraih tangan anaknya, lalu mengajaknya masuk ke dalam kamar untuk kembali tidur. Di dalam kamar, Yuni tidak melihat keberadaan suaminya. Entah kemana perginya Adlan di tengah hujan deras seperti itu. Aska berbaring di atas kasur yang saling bersebelahan dengan kasur milik orang tuanya dan hanya terpisah oleh tirai. Perlahan-lahan rasa ngantuk mulai menyerangnya ketika sang anak sudah tertidur lelap. Ketika Adlan masuk ke dalam kamar, ia melangkah dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan anak dan istrinya yang sudah tertidur pulas. Ia meletakkan jaketnya di atas meja, lalu ikut berbaring di atas kasur dengan wajah yang terlihat buruk. Pagi harinya saat Yuni memasak di dapur, Adlan memeluknya dari belakang. Namun, Yuni segera melepaskan pelukan suaminya itu dan dengan raut wajah yang sedikit kesal,
Ia menyuruh suaminya untuk menemani Aska saja yang tengah bermain di luar. Dari malam aku ke ATM, tidak sengaja aku bertemu dengan Romi. Katanya kemarin dia melihatmu dengan seorang laki-laki yang bernama Malik, sepupumu. Memangnya kau punya sepupu yang bernama Malik? Lalu temanmu si Lisa yang punya restoran itu kemana? Ujar Adlan yang mulai bertanya. Dek, jantung Yuni seraya berhenti seketika. Namun ia tetap mencoba untuk tetap tenang dan meneruskan aktivitas memasaknya. Malik itu anak tirinya Amangku. Dia rupanya berpacaran dengan Lisa, dan saat Romi datang, Lisa sedang ke toilet. Memangnya apa yang dikatakan Romi padamu? Apa dia menuduhku berselingkuh, hah? Tidak. Dia hanya bilang ketemu kamu dan sepupumu saja. Dia tidak cerita apa-apa lagi selain itu, ucap Adlan sambil tersenyum lega. Adlan memang suami terbaik, ya, begitu setia dan juga sangat mempercayai istrinya. Namun saja kepercayaan dan cinta yang begitu tulus dari Adlan malah dikhianati oleh Yuni. Yuni mengiris bawang dengan mata terpejam. Ia menggigit bibirnya ketika mendengar ucapan sang suami. Ia merasa sangat bersalah. Mama, bagaimana sekarang keadaannya? Tanya Yuni berusaha mencairkan suasana hatinya. Mama dihimpus. Untuk sekarang sih keadaannya sudah mulai membaik. Tapi apa? Mereka memintaku datang ke sana tanpa kamu, ucap Adlan dengan hati-hati. Yuni membalikkan tubuhnya. Ia tersenyum sambil menatap wajah Adlan. Pergilah, temui orang tuamu. Mereka sekarang lebih membutuhkanmu. Aku di sini akan baik-baik saja. Aku sudah kirimkan uang untuk mereka. Aku rasa walaupun aku tidak pulang juga tidak apa-apa. Lagi pula keadaan mama sudah membaik. Jangan karena aku kamu malah menjauh dari keluargamu. Nanti mereka malah semakin berpikir buruk tentangku. Aku tidak menjauh, hanya saja aku tidak enak hati padamu karena yang disuruh pulang hanya aku saja. Kamu kan tidak mengapa. Aku sudah terbiasa. Lagi pula aku sama sekali tidak ambil hati. Pergilah, jangan sampai nanti kau menyesal di kemudian hari. Adlan pun menghela napas panjang. Di pikirannya kalut meski Yuni berkata seperti itu. Tapi tetap saja hati istri mana yang tidak sakit bila diperlakukan oleh mertuanya begitu. Maafkan aku sayang, aku tidak bisa menjadi suami terbaik untukmu, ucap Adlan seraya mengelus kepala istrinya. Kamu sudah menjadi suami terbaikku, cuma aku saja yang sangat tidak tahu terima kasih, ucap Yuni. Sore harinya Adlan pergi ke rumah ibunya dengan menaiki sebuah bus dari terminal Pal 6 Banjar Ciamis. Di sana di rumah Yuni masih terus dihubungi oleh Malik melalui Facebook dan telepon. Namun ia tidak menggubris panggilan dari laki-laki itu. Tapi karena merasa kesal, akhirnya Yuni mengangkat juga telepon dari Malik. Maumu apa sih? Ujar Yuni membentak. Ya sudah, aku berada di jalan dekat rumahmu. Kulihat suamimu sudah pergi. Apa aku bisa ke sana sayang? Yuni terbelalak mendengar perkataan Malik yang sangat di luar dugaan itu. Sejak kapan kau tahu rumahku? Dan sejak kapan kau memata-mataiku? Tanya Yuni dengan sangat emosi. Karena merasa perbuatan Malik sudah melewati batas. Udah di seberang telepon terdengar Malik bergerak tawa mendengar Yuni yang marah-marah padanya. Aku rindu kamu sayang. Aku sangat rindu. Aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu. Besok aku akan pulang ke Kalimantan Tengah. Menjelang Isya panggilan dari Malik kembali terdengar. Rupanya kali ini laki-laki itu sudah nekat dan berada tepat di depan pintu rumah Yuni. Yuni menjadi ketakutan kalau ada tetangganya yang melihat kedatangan Malik. Lalu tanpa pikir panjang dan karena takut juga, Yuni lantas menarik Malik masuk ke dalam rumahnya. Ia memarahi habis-habisan laki-laki tersebut. Namun Malik malah menggoda yang akhirnya membuat Yuni luluh. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak seharusnya. Namun suasana itu kacau saat Aska keluar. Itu siapa mah? Tanya Aska polos. Yuni kelalapan mencari jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan anaknya itu.
"Halo Aska, ini Om Malik, temannya mamamu," kata Malik sembari mencolek pipi Yuni yang masih duduk di sebelahnya dengan baju yang sudah sebagian terbuka. Yuni bergegas membetulkan letak duduknya, lalu beranjak untuk mengajak anaknya masuk kembali ke dalam kamar. Pagi-pagi sekali Malik sudah berpamitan pulang kepada Yuni dan tidak lupa mengecupi perempuan tersebut dengan sangat lembut. Tapi satu hal yang tidak diketahui oleh Yuni, yakni niat sebenarnya Malik yang ingin membongkar perselingkuhan mereka pada Adlan. Dia juga sudah diam-diam menyalin nomor handphone milik Adlan dan juga mengirim foto-foto mesranya bersama Yuni, yang membuat Adlan yang masih dalam perjalanan ke rumah orang tuanya itu memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk meminta penjelasan kepada Yuni tentang semua foto-foto tersebut. Selama ini Adlan sama sekali tidak pernah mempercayai apapun omongan orang yang buruk tentang istrinya. Tapi kali ini hatinya menjadi ragu, apalagi setelah melihat foto-foto itu. Meskipun dalam hati kecilnya masih membantah tentang keaslian foto tersebut. Bisa saja ini editan, zaman sudah semakin canggih. Mengedit foto seperti ini bukan hal yang sulit bagi mereka yang pintar. Batinnya bergejolak. Tapi dari mana orang ini dapatkan nomorku? Sore itu Adlan pulang dengan wajah yang lesu. Tampaknya ia sangat kelelahan dengan perjalanan yang sama sekali tidak pernah sampai ke tujuan. Yuni tampak kaget ketika membukakan pintu untuk Adlan. Ia tampak panik ketika Adlan melangkah masuk ke dalam rumah. "Kok sudah pulang, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku tidak jadi ke rumah Mama." "Kenapa memangnya? Apa aku tidak boleh pulang ke sini lebih cepat? Atau kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Tidak lama setelah itu terdengar suara piring pecah dari arah dapur, mengagetkan keduanya. Terlebih lagi Yuni, ia langsung menahan Adlan untuk ke dapur. "Biarkan saja, paling juga kucing. Kamu pasti lelah, capek. Aku sediakan air hangat dulu ya." "Tidak usah, aku cuma mau lihat apa yang pecah di dapur." "Jangan-jangan itu maling," ujar Adnan sembari bergegas melangkahkan kakinya menuju dapur. Dan betapa sakit serta hancurnya hati Adlan ketika melihat pria yang berada di dalam foto mesra bersama istrinya itu sedang duduk di meja makannya dan sedang duduk makan. Di situ darah Adlan seketika mendidih. Napasnya terdengar bergemuruh. "Kenapa kamu tega pada aku, Yun?" bentak Adlan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Yuni langsung memegang tangan Adlan dengan terisak. Ia meminta maaf. Namun Adlan lantas melepaskan pegangan istrinya dan mendorongnya pelan. "Aku tahu alasan kau melakukan semua ini. Kau tidak salah, Yuni. Tapi aku yang salah. Aku sudah tidak bisa menjadi suami terbaik untukmu. Dan sekarang, pergilah. Kau sudah menemukan lelaki terbaik itu. Dan biarkan aku merawat Aska hingga besar nanti. Mulai malam ini, aku yang salah. Jangan. Aku yang salah. Aku yang salah. Aku pengkhianat dalam rumah tangga kita. Aku salah. Aku minta maaf, Yang. Aku salah. Aku minta maaf. Tolong, jangan talak aku. Aku mohon." Adlan tersenyum kecut. "Untuk apa kau bertahan denganku kalau hatimu sendiri ada bersama orang lain? Aku mohon, Mas, beri aku kesempatan. Kau tidak tahu kan betapa tersiksanya aku selama ini menghadapi kelakuan keluargamu yang selalu menyudutkan aku. Aku stres. Aku sudah tidak tahan lagi untuk cerita denganmu. Aku tidak mau karena aku tidak ingin kamu memiliki hubungan yang buruk dengan keluargamu." Tutur Yuni terisak. "Kalian sudah tidur bersama?" "Maaf bro, ya." Adlan kembali tersenyum sinis. Lalu ia melangkah masuk ke dalam kamarnya. Ia menciumi Aska lalu berjalan pergi meninggalkan rumah, membawa hatinya yang terluka. "Dia sudah melepaskanmu," ujar Malik berjalan ke arah Yuni yang menangis sesegukan di depan pintu menatap Adlan yang sudah pergi dengan menaiki angkutan barang yang lewat di depan rumah. "Diam, pergi dari sini," teriak Yuni pada Malik. "Dan satu lagi, aku tidak mau ada hubungan apa-apa lagi denganmu. Hubungan sialan ini sudah berakhir. Aku sadar selama ini aku telah hilaf. Aku bersalah pada suamiku.
Padahal aku tahu dia sosok suami terbaik dalam hidupku. Aku sangat mencintainya. Sekarang aku mohon padamu, tinggalkan rumah ini. Jangan ganggu hidupku lagi, ujar Yuni mengusir Malik. Apalagi yang kau pertahankan? Dia sudah melepaskanmu. Pergi, teriak Yuni. Aku tidak akan melepaskanmu. Kapanpun kau mau, datanglah padaku. Aku akan selalu ada untukmu. Aku tahu sekarang kau sedang emosi. Aku pergi dulu, ujar Malik. 4 hari setelah ketidakpulangannya Adlan ke rumah, akhirnya Adlan pulang dengan sempoyongan. Bagian matanya menghitam. Tampaknya dia kekurangan tidur selama berhari-hari. Yuni berusaha memapa suaminya menuju ke dalam kamar. Namun Adlan menolak dan memilih berjalan sendiri. Adlan merebahkan tubuhnya di atas bangku panjang. Saat Yuni ingin melepaskan jaketnya, Adlan marah-marah. Jangan pegang-pegang, bentak Adlan. Semenjak saat itu, hubungan keduanya menjadi renggang. Adlan selalu menghindar ketika Yuni ingin mengajaknya bicara. Meskipun mereka masih tinggal serumah, tapi Adlan lebih memilih untuk tidur di luar. Hari itu Romi datang ke rumah. Ia bersikap biasanya terhadap Yuni. Sepertinya Romi belum mengetahui tentang masalah dalam rumah tangga sahabatnya tersebut. Adlan juga terlihat memasang wajah ceria di depan Romi. Sudah hampir seminggu kamu tidak ada kabar. Kemana saja? Proses pembuatan adik baru untuk Aska kayaknya, ujar Romi berkelakar. Bisa saja kamu. Kalaupun iya, kau mau apa? Kau sendiri ngapain kemari? Aku kesini mau mengembalikan uang yang kupinjam waktu itu. Nih, tanpa bunga, jawab Romi seraya menyerahkan amplop putih yang lumayan tebal kepada Adlan. Oh, oke kalau begitu. Kamu mau minum apa? Biar aku buatkan. Aku ragu kalau kau yang membuatkan air. Nanti malah seperti waktu itu. Oh iya, kau mau kopi asin lagi? Is, mau apanya? Malah itu ya ku hindari kalau kamu membuatkan minuman untukku, ujar Romi mengundang gelak tawa dari Adlan. Itu Pak Roy, dia nyariin kamu tuh. Loh, memangnya kenapa? Tidak tahu, jawab Romi seraya membuka toples kerupuk yang ada di atas meja. Roni dan Adlan mengobrol ke sana kemari, menceritakan tentang masalah pekerjaan dan juga masalah percintaan Romi yang sebentar lagi akan menikah. Sepulangnya Romi dari rumah Adlan, sikap Adlan pun kembali berubah. Ia dingin dan acuh terhadap Yuni. 2 bulan berlalu perjuangan Yuni untuk memperbaiki hubungan rumah tangannya dengan Adlan rupanya membuahkan hasil. Adlan mulai membuka hatinya lagi untuk Yuni, tapi dengan catatan Yuni tidak boleh mengulangi kesalahannya. Dan tentu saja Yuni menyanggupi. Ia merasa sangat bahagia karena suaminya mau memberikan kesempatan kedua untuknya. Kenapa kamu blokir nomorku? Apalagi yang kau pertahankan dengan laki-laki itu? Dia sudah melepaskanmu waktu itu, ujar suara dari seberang telepon. Dia begitu karena aku yang salah, dan sekarang aku ingin menebus semua kesalahanku pada anak dan suamiku. Karena aku tidak ingin anakku hidup tanpa sosok ayah ataupun ibu hanya karena keegoisanku. Tolong, mulai saat ini jangan lagi menghubungiku dan jangan lagi mengganggu hidupku lagi, ujar Yuni lalu mematikan panggilan telepon tersebut dan lantas membuang kartu HP-nya. Seminggu telah berlalu, kejadian aneh mulai terasa. Saat itu Yuni sedang berada di dapur dengan menggunakan baju tidur tipisnya. Tiba-tiba saja dia merasakan ada sentuhan yang mengelus bagian pahanya dan terus naik mencapai dada. Rasanya aneh, tapi Yuni membiarkan saja. Saat ia memejamkan matanya, terasa jelas sekali hembusan napas berada di telinganya dan bayangan wajah Malik terlintas begitu saja di benaknya. Yuni kaget dan langsung mengucapkan istighfar. "Ma, tolong!" teriak histeris Aska dari dalam kamar. Seekor ular kobra besar dengan sisik yang mengkilat terlihat di kasur Aska. Kepala ular itu sudah melebar dan bersiap menyerang jika saja ada pergerakan dari mangsanya. Untungnya Aska saat itu tidak bergerak sama sekali. Yuni terbelalak kaget dan juga takut ketika melihat ular itu.
Namun rasa takutnya terkalahkan dengan kekhawatiran akan keselamatan Aska. Perlahan-lahan Yuni melemparkan selimut yang berhasil menutupi ular tersebut. Lalu dengan sigap, ia mengangkat Aska dan membawanya keluar. Yuni mengunci pintunya tersebut untuk mengungsi. Saat Adlan datang, Yuni langsung menceritakan tentang ular yang masuk ke kamar dan hampir membahayakan nyawa anak mereka tersebut. Dengan raut wajah tidak percaya, Aska pun lantas masuk ke dalam kamar untuk membuktikan perkataan istrinya yang ternyata di bawah selimut itu tidak ada apa-apa. Adlan menatap Yuni dengan lekat. "Mana ularnya? Tidak ada apa-apa. Tadi benar ada di bawah selimut itu. Ularnya besar sekali," ucap Yuni meyakinkan suaminya. "Tapi sekarang mana? Tidak ada apa-apa kan? Kalau ular besar itu tidak mungkin bisa keluar dalam kamar ini, karena di sini sama sekali tidak ada celah yang bisa masuk. Ular di bawah ranjang pun kosong. Di lemari juga tidak ada. Lalu kemana perginya ular itu ya?" ucap Yuni yang pertama kali melihat ular itu. Karena Aska hanya terdiam, dia tidak menanggapi pertanyaan dari ibunya yang membuat Yuni sedikit kesal. Malam semakin larut ketika tiba-tiba saja Yuni merasakan sakit yang teramat sangat di perutnya. Ia sudah bolak-balik ke WC, namun terasa sakit. Perutnya sama sekali tidak hilang saat dia sedang mengaduk gula dengan air hangat. Yuni mendengar suara benda jatuh atau dilempar yang menimbulkan suara sangat keras. Ketika menengahi atap rumahnya, Yuni yang kaget dan sedikit ketakutan langsung berlari ke arah kamar dan meninggalkan air gula yang baru saja dibuat di dalam kamar. Yuni duduk di samping suaminya yang sedang tidur. Tiba-tiba saja ia merasa merinding ketika pukul 2 dini hari mereka terbangun. Ketika Adlan mengerang kesakitan, sebilah pisau mengupas bawang menancap di pahanya dan di samping tempat tidur terlihat Aska yang menyerangnya dengan mata terpejam. Yuni lantas memukul anaknya sampai terjatuh dan Aska pingsan seketika. "Yuni!" bentak Adlan dengan paha yang masih tertancap pisau bawang. Adlan pun langsung membopong Aska dan memperingkannya di atas kasur. Ia mengerang menahan sakit ketika mencabut pisau tersebut. Darah merembas dari luka tersebut. Adlan mengikat pangkal pahanya dengan kain untuk menghentikan darah yang keluar. "Aska, bangun nak, bangun Aska," panggil Adlan berkali-kali. Raut wajahnya terlihat begitu sangat khawatir dan panik. "Mama tidak sengaja, Mama kaget Aska, maafkan Mama." Yuni pun terisak. Hingga pagi menjelang, Aska masih belum sadarkan diri. Wajahnya juga terlihat sangat pucat. Adlan keluar berjalan kaki dengan terpincang. Ia keluar rumah mengeluarkan sepeda motornya. Lalu Adlan pun beberapa saat kemudian, motor yang dikendarai Adlan pun melaju meninggalkan halaman rumahnya. Di dalam kamar rupanya Aska perlahan-lahan sudah mulai tersadar. Suaranya lirih terdengar saat mengucapkan kata sakit. Yuni memeluk dan menciumi anak semata wayangnya itu dengan penuh kasih sayang. Namun hanya beberapa saat saja. Ia seketika menjerit ketika mendapati Aska yang tadi dia belum berubah menjadi sebuah kepala dengan mata yang melotot menatapnya. Yuni melemparkan kepala tersebut dan berlari keluar. Ia terisak-isak saat berada di luar rumah. Beberapa ibu-ibu tetangganya terlihat heran melihat Yuni yang sudah mirip seperti orang gila tersebut. Namun mereka tidak ada yang berani mendekat karena memang walaupun bertetangga, mereka tidak pernah saling bertegur sapa. Saat itu, Adlan di rumah bersama seorang laki-laki berusia 40 tahun dan membawa tas peralatan kesehatan tersebut. Segera menenangkan Yuni. "Sayang, ini aku. Kamu tenang ya, tenang. Kamu kenapa?" ucap Adlan seraya memeluk tubuh istrinya yang gemetar. Dia bukan Aska." "Maksud kamu apa sih? Kamu kenapa bisa sampai keluar begini?" Adlan pun masuk ke dalam. Saat mereka masuk ke dalam kamar, terlihat Aska masih berbaring. Dia pun menatap lekat mata Aska. Perlahan-lahan terbuka setelah diperiksa oleh Pak Mantri. "Bah, sakit bah," rintih Aska. "Iya sayang, Abah tahu. Ya Allah Aska, kenapa bisa kamu sampai seperti ini?"
Tipesnya kambuh, ujar Pak Mantri. Lalu bagaimana Pak? Apa harus dibawa ke rumah sakit? Tanya Adlan kalut. Iya, lebih baik dibawa ke rumah sakit agar bisa ditarangi lebih lanjut. Ya Allah, ucap Adlan sembari mengelus kepala anaknya. Hari itu juga Aska dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Namun sepanjang perjalanan, anak itu hanya menangis dan menangis, membuat ayahnya semakin panik dan khawatir. Sementara itu Yuni cuma diam saja, tatapan matanya kosong dan seperti orang tidak sadar. Singkatnya setelah sampai di rumah sakit, Yuni malah mengamuk dan terus-menerus meneriaki kata hantu sambil menuju ke arah perawat yang lalu lalang di depannya. Akibatnya Adlan pun kena teguran dan disuruh untuk menenangkan terlebih dulu istrinya kalau mau masuk ke dalam. Adlan kalang kabut, ia terus memikirkan anaknya namun juga berusaha untuk menenangkan sang istri. Seorang ibu-ibu yang memakai kerudung berwarna merah dengan manik-manik putih nampak menatap Adlan dan Yuni. Lalu dengan sedikit tertatih, beliau berjalan ke arah keduanya. Istrimu kena kiriman orang, seseorang yang pernah dekat dengannya. Berhati-hatilah, ujar ibu-ibu tersebut, membuat Adlan termenung dengan ucapan dan maksud ibu itu. Kiriman seperti apa? Apa guna-guna? Kata Adlan. Kiriman yang tidak bagus dan niatnya untuk menghancurkan rumah tangga kalian. Berhati-hatilah karena ada sosok yang mengikuti kalian, ucap si ibu itu sebelum pergi. Bu, tunggu Bu, panggil Adlan, namun saat ia akan mengejar ibu-ibu tersebut, tiba-tiba saja Yuni pingsan dan Adlan mengurungkan niatnya mengejar ibu itu. 3 hari sudah Aska dirawat di rumah sakit tersebut. Perlahan-lahan keadaannya mulai membaik dan Adlan pun tampak senang. Namun kini malah istrinya Yuni yang berbeda. Yuni banyak diam dan sering melamun. Hari itu merupakan hari kelima dan sebentar lagi Aska sudah boleh pulang ke rumah. Sengaja Adlan meminta bantuan kepada Romi untuk menjaga anak dan istrinya di rumah sakit. Karena ia sendiri akan pergi ke sebuah tempat yang merupakan pondok pesantren. Ia ingin meminta bantuan kepada salah satu kiai yang mengajar di pesantren itu. Adlan menimang-nimang botol air doa pemberian dari sang kiai. Air itu nantinya akan ia minumkan kepada anak dan juga istrinya. Kok lama? Kemana saja kamu? Tanya Romi. Adlan hanya tersenyum dan memilih untuk tidak menceritakan perihal kemana dia pergi tadi. Saat berada di rumah, Adlan menerima panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Si penelpon mengancam dan mengatakannya. Adlan tidak menanggapi dan lekas mematikan sambungan telepon tersebut. Malam harinya ketika Adlan sedang minum kopi sambil menonton televisi, ia dikagetkan dengan suara yang seperti ada di atas atapnya dibongkar paksa. Namun ketika ia menengadah, atap-atap itu masih terlihat utuh dan baik-baik saja. Lalu apa yang dia dengar barusan? Krak, krak, suara aneh. Laki-laki muncul dari balik lemari yang digunakan Yuni untuk menaruh piring serta gelas-gelas koleksinya. Adlan mencoba mencari sumber suara aneh tersebut, namun tidak ada apa-apa di sana. Adlan juga membaca surah Anas ketika ia mengingat kata-kata dari si ibu beberapa hari lalu. Namun entah kenapa, baru sepenggal ayat yang ia baca, mendadak suhu ruangan ber-AC itu menjadi panas. Adlan mengedarkan pandangannya ke segala penjuru ruangan. Namun matanya tidak bisa menangkap apa-apa. Dari dalam kamar, terdengar suara jeritan dari istrinya. Adlan bergegas masuk ke kamar dan matanya terbelalak ketika dia sudah berada di ambang pintu. Oh ya, dia melihat Yuni yang sedang duduk meringkuk, menangis sesegukan di sudut ruangan kamar, di kasur Aska. Anak itu mengalami kejang-kejang, mulutnya berbusa dan bagian hidungnya mengeluarkan darah kental, yang membuat Adlan sangat panik saat itu. Sampai-sampai ia tidak bisa mengingat apapun. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Rumah sakit, iya, kita bawa Aska ke rumah sakit, ujar Adlan setelah beberapa saat berpikir. Namun Yuni tidak berkemih.
Wanita itu terus saja menangis dengan wajah ditutup kedua telapak tangannya. "Yuni, ayo kita bawa Aska ke rumah sakit. Kau ikut atau ku tinggal?" ujar Adlan. Karena keadaan Aska sudah benar-benar sangat mengkhawatirkan. Akhirnya Adlan meninggalkan istrinya di rumah seorang diri. Adlan memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa pengguna jalan lainnya sempat mengklakson. Karena kendaraan Adlan menyelip dan mengambil jalan orang tanpa menyalakan lampu sen dan tanpa menggunakan helm. Adlan tidak peduli saat itu. Yang ia pikirkan hanyalah keselamatan anaknya. Namun untung tidak dapat diraih dan malang tidak dapat ditolak. Saat ia sampai ke rumah sakit, rupanya keadaan Aska sudah tidak bernyawa. Adlan pun menangis histeris, rasa hancur seketika. Bagaimana tidak? Anak yang sangat ia cintai meninggal tanpa sempat diberikan pertolongan. Adlan pun akhirnya menangis histeris dan beberapa perawat juga satpam mencoba menenangkannya. Aska adalah satu-satunya alasan Adlan mau memberikan kesempatan kedua untuk Yuni. Tapi sekarang, setelah selesai acara menuju hari, keluarga Adlan pulang ke kampungnya masing-masing. Kini tinggallah mereka berdua di rumah tersebut. Suasana rumah lengang dan sepi. Hanya ada suara cicak di dinding-dinding rumah. "Aku ingin cerai," ucap Yuni. "Kenapa? Ini baru 7 hari setelah kepergian Aska. Dan kamu masih sempat-sempatnya memikirkan hal itu." "Aku ingin Malik, hanya Malik," ujar Yuni membuat Adlan yang penyabar itu menjadi dongkol. "Sudah dari waktu itu kau kusuruh pergi, tapi kau malah memilih tinggal dan merengek meminta kesempatan kedua padaku. Kau jangan seenaknya begitu, Yun. Apa kau tidak merasa sedih dengan kepergian Aska?" "Yang mati tidak perlu ditangisi," jawab Yuni dengan ketus dan tanpa menoleh. "Baik, kalau itu memang yang kau mau, mulai malam ini aku jatuhkan talak 1 untukmu, Yuni," ujar Adlan. Lalu masuk ke dalam kamar dan mengemasi barang-barangnya. Malam itu Adlan berjalan kaki menuju rumah Romi sahabatnya. Di sana Adlan menceritakan semuanya pada Romi sambil terisak. "Sudah kau talak?" "Iya Rom, maunya memang seperti itu. Memangnya aku bisa apa lagi?" Romi menghela napas panjang. "Kenapa kau baru cerita sekarang setelah kejadian, Lan? Ya Allah, apa kau tidak percaya padaku sebagai sahabat? Kalau dari awal kau cerita padaku, mungkin aku sudah bisa menolongmu, setidaknya membawamu kepada seseorang yang bisa membantu," ujar Romi dengan nada penuh penyesalan. Bahu Adlan semakin berguncang, tangisannya kembali pecah. Romi memeluk Adlan dan menenangkannya. "Semua sudah terlanjur, aku tidak akan menyalahkanmu sama sekali. Luapkanlah semuanya, menangislah kuat-kuat agar kau bisa lebih tenang setelahnya," ucap Romi sambil mengusap-ngusap punggung Adlan. Hari itu Romi datang setelah pergi selama 2 hari. Ia membawa sesuatu mirip botol kecil dan memberikannya kepada Adlan. "Jangan tanya ini apa dan aku dapat dari mana. Yang pasti ini akan sangat berguna untukmu. Kau masih bisa bertemu dengan Yuni. Masukkanlah 3 tetes minyak ini ke dalam minumannya. Aku yakin Yuni itu terkena sesuatu yang jahat dari laki-laki itu," ujar Romi. "Tapi aku tidak memaksamu untuk rujuk dengan Yuni. Aku hanya ingin kamu membebaskan Yuni dari pengaruh laki-laki itu untuk terakhir ini saja. Bagaimanapun juga, Yuni pernah ada di hatimu dan mungkin sampai saat ini pun masih ada. Tapi apa ini tidak menyalahi agama? Ya Allah, ini hanya perantara, Lan. Kau berobat ke dokter dan sembuh pun itu cuma perantara. Semuanya Allah juga yang menentukan. Kita sebagai manusia wajar saja jika ingin berikhtiar," ucap Romi. "Sudah, jangan ragu-ragu. Aku tidak mau kau benci pada Yuni dikarenakan pengaruh dari laki-laki itu. Setidaknya walaupun kalian bercerai, kalian tidak bermusuhan." Nasihat Romi pun membenarkan perkataan dari sahabatnya itu. Dan Adlan pun berjanji akan menuruti saran yang diberikan oleh Romi. Adlan berhasil memasukkan minyak tersebut ke dalam minuman Yuni. Awalnya Yuni seperti ragu untuk meminumnya.
Namun karena dipaksa oleh Adlan, akhirnya Yuni pun meminum air tersebut. Dan setelah hari itu, Adlan sudah tidak pernah lagi menemui Yuni, sebagaimana janji yang sudah ia ucapkan sebagai janji saat ia memaksa Yuni untuk meminum air waktu itu. Di acara 40 hari Aska, Yuni datang menemui Adlan dan menangis-nangis. Ia meminta maaf, namun Adlan sudah memantapkan hatinya untuk tidak akan rujuk lagi dengan Yuni. Itu pun, dia hanya menasehati Yuni. Kejarlah kebahagiaanmu, Yun, dan aku doakan semoga kamu mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku, yang bisa membahagiakanmu dunia akhirat, ucap Adlan. Sebelum meninggalkan rumah itu, Adlan memberikan rumah itu dan kendaraan yang ia berikan semuanya untuk Yuni. Adlan hanya keluar dengan sehelai pakaian dari rumah yang penuh kenangan tersebut. Setetes air mata jatuh dari sudut mata lelaki baik tersebut ketika ia mengakhiri ceritanya. Untuk mantan istriku, dimanapun kau berada, doaku selalu menyertaimu. Semoga kau bahagia dengan laki-laki yang sekarang telah menjadi suamimu. Aku pun di sini sudah mempunyai keluarga kecilku dan anakku Aska yang sekarang sudah berumur 2 tahun. Mungkin bila ada jodohnya, kita bisa berbesan, ucap Adlan dengan senyum manisnya. Semoga saja dari cerita ini kita semua bisa mengambil hikmahnya, menjadikan jalan cerita yang pernah mereka lalui sebagai perjalanan bagi kita semua. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir di channel ini, terima kasih dan wassalam.